warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Afida Yula Putri. Perkenalkan, nama saya Hurin Isngadi dengan NIM 11820600045. Perkenalkan, saya Jihan Arifin dengan NIM 11820600055. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Abdurrahman dengan NIM 11820600068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gima Fidaus dengan NIM 11820600072. Dari kelas 5B, Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lipid merupakan senyawa organik yang memiliki peran penting bagi kehidupan, baik manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Kita dapat menjumpai lipid bisa dalam hewan maupun dalam tumbuhan. Senyawa-senyawa yang digolongkan ke dalam lipid ini digolongkan atas 3 kesamaan sifat fisikanya, yaitu yang pertama, tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, kloroform, benzen, aseton. Yang kedua adalah memiliki hubungan dengan asam lemak dan esternya. Dan yang ketiga adalah memiliki kemungkinan untuk digunakan oleh makhluk hidup. Nah, lipid ini memiliki banyak sekali macam-macamnya. Nah, berdasarkan sumbernya, lipid dibagi menjadi 2, yaitu ada lipid hewani dan lipid nabati. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk melihat atau mendeteksi kandungan lemak atau lipid yang terdapat pada bahan pangan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu sebagai berikut. Langkah kerja, yang pertama untuk uji lipid pada wortel dan seledri, yaitu sapukan atau oleskan bahan uji ke atas media kertas secukupnya. Lalu kemudian diamkan selama 10 menit. Yang kedua yaitu untuk uji lipid pada susu dan pepaya. Lakukan langkah yang sama, yaitu dengan mengoleskan bahan uji di atas media kertas. Lalu, setelah 10 menit, sinari dengan cahaya pada kertas dari belakang seperti ini, sehingga akan tampak bercak yang tertinggal pada kertas. Yang ketiga yaitu untuk uji lipid pada minyak dan santan. Lakukan langkah yang sama untuk uji bahan pangan lainnya, yaitu dengan mengoleskan bahan uji di atas media kertas, lalu diamkan selama 10 menit, dan kemudian sinari dengan cahaya. Selanjutnya itu uji lipid pada air minum dan kacang tanah. Lakukan hal yang sama, yaitu dengan mengoleskan bahan di atas kertas sampul, lalu disinari dengan cahaya. Yang terakhir yaitu uji lipid pada kemiri, singkong, dan margarin. Berikut ini gambar dari hasil pengamatan. Kertas buram adalah bahan yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu bahan mengandung lipid atau tidak. Kertas buram memiliki bahan yang mudah menyerap air atau minyak, jadi sangat cocok dipakai dalam uji ini. Pada pengujian lipid ini, bahan yang sudah ditumbuk atau yang sudah halus dioleskan di atas kertas buram, lalu dibiarkan selama 10 menit. Jika ada noda transparan, maka bahan makanan tersebut mengandung lipid, yaitu dengan disinari dengan bantuan senter. Berdasarkan hasil penelitian, bahan yang mengandung lipid yaitu margarin dan minyak, karena pada media kertas terdapat bercak transparan. Sampel dengan kejenuhan lipid yang tinggi akan menghasilkan noda yang semakin transparan. Sampel yang menghasilkan noda transparan pada kertas berhubungan dengan indeks refraksi. Indeks refraksi adalah parameter yang berkaitan dengan berat molekul, panjang rantai asam lemak, tingkat ketidakjenuhan, dan tingkat konjugasi. Pengukuran indeks refraksi lemak berguna untuk menguji kemurnian suatu lemak. Indeks refraksi meningkat dengan makin panjangnya rantai karbon, derajat ketidakjenuhan, dan suhu yang semakin tinggi. Indeks refraksi berhubungan erat dengan bilangan iod lemak, dan karena itu dapat digunakan untuk mengendalikan proses hidrogenasi. Bahan pangan yang mengandung lemak atau lipid diantaranya yaitu minyak, margarin, santan, kemiri, kacang tanah, dan seledri walaupun hanya sedikit,
Sedangkan bahan pangan yang tidak mengandung lemak atau lipid ialah pepaya, singkong, wortel, susu, dan air minum.